Halo semuanya, pernah kepikiran nggak nih, kenapa sih tenis itu sering banget disebut sebagai salah satu olahraga paling cerdas di dunia? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas alasannya. Yuk, langsung kita mulai aja. Kalau kita lihat sekilas, tenis itu kelihatannya simpel banget kan? Ada 2 atau 4 pemain, ada net di tengah, terus tujuannya ia cuma mukul bola biar lewatin net. Tapi, apa benar sesimpel itu? Jawabannya, wah sama sekali enggak. Kenyataannya, sains nunjukin gambaran yang jauh lebih rumit. Coba deh, bayangin kamu lagi main catur, tapi sambil lari sprint. Setiap gerakan itu adalah keputusan strategis yang harus kamu ambil dalam sekejap mata. Nah, kira-kira begitulah tenis. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah dari hal yang paling dasar dulu ya. Sebuah pukulan. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam tubuh pas seorang pemain mengayunkan raketnya? Jadi gini, setiap pukulan, mau itu forehand, backhand, atau service, itu sebenarnya kayak cerita fisika yang keren banget. Intinya, ini semua soal gimana tubuh kita bisa seefisien mungkin menghasilkan dan mindahin energi dari pijakan kaki sampai akhirnya ke bola. Nah, proses ini namanya rantai kinetik. Jadi, energinya itu mulai dari kaki yang napak ke tanah. Terus energi itu dialirkan ke atas lewat putaran pinggul dan badan. Dari situ, dipercepat lagi lewat bahu, dan whoosh, dilepaskan dengan gerakan kayak cambuk lewat lengan dan raket. Semua bagian ini harus nyambung dan kerja bareng dengan sempurna. Hasilnya luar biasa. Rantai kinetik yang sempurna ini bisa bikin servis melesat lebih dari 200 km per jam. Gila kan? Ini benar-benar bukti kekuatan dan efisiensi gerakan yang top banget. Sekarang coba bayangin kamu yang ada di seberang lapangan, ngadepin servis secepat itu. Kamu cuma punya waktu kurang dari setengah detik loh buat mikir, ini bola kemana, aku harus balas pakai pukulan apa, lari kemana, terus ayunkan raket. Ini bukan lagi soal fisika, ini udah level refleks super. Oke, tadi kan baru satu pukulan, sekarang kita lihat gambaran besarnya yaitu keseluruhan pertandingan. Fisik yang dibutuhin di tenis itu bener-bener unik dan capek banget, beda deh dari kebanyakan olahraga lain. Kalau dari sisi fisiologis, tenis itu disebut olahraga intensitas tinggi intermiten. Maksudnya apa? Jadi ini bukan kayak lari maraton yang temponya stabil. Tenis itu isinya ledakan-ledakan energi. Lari kenceng, ngerem mendadak, loncat, mukul, istirahat bentar, terus diulang lagi, dan lagi. Poin pentingnya di sini adalah variasinya itu. Bayangin, dalam satu rally aja, seorang pemain bisa lari, berhenti, loncat, mukul, ganti arah. Makanya, ini butuh paket komplit. Daya tahan jantung, kekuatan otot, plus kelincahan yang gokil. Biar kebayang capeknya tahu nggak? Seorang pemain itu bisa lari sampai 5 km dalam satu pertandingan. Tapi ingat ya, ini bukan lari santai. Jarak segitu tuh dicapai dari ratusan lari sprint pendek dan ganti arah yang eksplosif. Wah, capeknya kebangetan. Oke, soal fisik udah kita bahas ya, dari fisika sampai fisiologinya. Sekarang kita masuk ke alasan utama kenapa tenis itu disebut olahraga cerdas, yaitu pertarungan mentalnya. Nah, disinilah tenis benar-benar jadi kayak catur super cepat. Di sini nih letak rumitnya. Tiap kali bola dateng, pemain itu nggak cuma sekedar balas. Mereka harus mikir cepat. Pukulan apa ya? Top spin atau slice? Arahin kemana nih? Lurus atau silang? Maju ke net atau bertahan aja? Bayangin, ratusan keputusan kayak gitu harus dibuat dalam satu pertandingan. Dan semuanya dalam sepersekian detik. Ada kutipan yang pas banget nih. Katanya, pertandingan tenis itu pertarungan fisik dan mental, satu lawan satu. Bener banget kan? Di lapangan itu, kamu nggak bisa mumpat. Ini bener-bener adu fisik dan adu mental langsung sama lawanmu. Tekanannya jadi makin berat, karena ini olahraga individu. Beda sama olahraga tim. Di sini nggak ada teman yang bisa bantu. Nggak ada pemain pengganti kalau kamu capek. Salah ya, salah sendiri. Makanya butuh fokus dan mental baja yang luar biasa. Makanya, di dunia psikologi olahraga, tenis itu sering banget jadi bahan studi. Kenapa? Soalnya di level top, pertandingan itu seringkali nggak dimenangin sama pemain yang paling kuat fisiknya, tapi sama pemain yang mentalnya paling stabil, yang bisa ngontrol emosi dan tetap fokus pas lagi tegang-tegangnya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apa sih yang bikin tenis itu jadi olahraga yang komplit dan menantang banget? Bisa dibilang tenis itu kayak tempat latihan yang paket lengkap. Fisik kamu ditempa lewat biomekanika yang rumit, daya tahan dilatih lewat tuntutan fisiknya yang berat,
Dan yang paling penting, otak kamu juga terus diasah lewat strategi, pengambilan keputusan, dan kontrol emosi yang non-stop. Intinya, tenis itu adalah duel. Duel antara otot dan otak, antara kekuatan fisik dan strategi. Dan duel ini terjadi dengan kecepatan super tinggi di setiap poinnya. Jarang banget ada olahraga yang menuntut kombinasi sempurna antara tubuh dan pikiran kayak gini. Nah, setelah kita bedah semua ini, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Setuju nggak kalau tenis itu salah satu olahraga paling menantang di dunia? Atau menurut kalian ada olahraga lain yang lebih berat? Coba deh kasih tahu pendapat kalian.